Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezia Dwidiningrum, NIM I93218083. Nama saya Gia Cesaria Virgina, nomor NIM I93218070. Nama saya Rizka Resaria Indah Kodiriah dengan NIM I93218086. Nama saya Erda Firas Atlina, NIM I93218066. Nama saya Lady Oktaviani, NIM I93218073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezia Dwidiningrum, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang gerakan sosial yang kami pilih di Surabaya. Awalnya kami memilih gerakan sosial nasi kotak DNG. Berhubung gerakan sosial ini tidak termasuk kriteria yang ada di dalam gerakan sosial, maka kami beralih ke gerakan sosial rumah singgah yang ada di Surabaya. Mengapa kami memilih gerakan sosial rumah singgah tersebut? Karena kami ingin mengetahui seberapa besar manfaat dari rumah singgah untuk lingkungan sekitar. Yang menjadi tokoh dari gerakan sosial ini adalah Bapak Tomo. Gerakan sosial ini bergerak sejak tahun 2015. Lokasi rumah singgah sendiri yaitu berada di Jalan Tarukan, Surabaya. Tujuan utama dari gerakan sosial rumah singgah ini adalah merawat pasien yang kurang mampu, seperti kanker, tumor, kebanyakan yang seperti itu. Dan jika banyak pasien yang tidak bisa ditampung di Rumah Sakit Dr. Sutomo, biasanya ditampung di rumah singgah ini. Dan di rumah singgah ini, para tokoh yang ada di dalamnya, para relawannya, ingin merubah keadaan warga Surabaya yang kurang mampu, yang tidak memiliki uang untuk berobat, dan rumah singgahlah yang akan menampung orang-orang tersebut tanpa dipungut biaya. Berikut ini adalah hasil dokumentasi saat kami melakukan wawancara dengan Bapak Tomo, Ketua dari Rumah Singgah Surabaya. Sekian, terima kasih. Ini pertama kali adanya rumah singgah ini tahun berapa ya, Mas ya? Di sini? Iya, di sini. Di sini kira-kira tahun 2018, Mbak. Oh, di Surabaya ini. Surabaya. Tapi aslinya rumah singgah banyak cabangnya gitu ya? Banyak. Saya lihat di internet sih. Jadi awalnya di mana rumah singgah ini, Mas? Di Surabaya ini? Enggak, di kota-kota lain misalnya gitu. Ada ya? Awal berdirinya kita itu ada di Jogja. Oh, di Jogja. Jadi di sana itu ada satu rumah singgah dulu gitu. Terus setelah berkembang gitu, makin banyak di sini pasien yang membutuhkan gitu. Di Surabaya. Di Indonesia ini. Di Indonesia. Akhirnya berkembang lagi di Jogja ada 2 rumah singgah, terus berkembang lagi sampai insya Allah ada 14 kota. 14 kota ya, udah banyak banget ya, Mas ya. Iya. Kalau tokohnya di sini siapa ya, Mas? Tokoh yang ketuanya di sini di rumah singgah yang Surabaya ini ya, Pak? Pak Tomo. Oh, Pak Tomo itu ya. Udah sempat cerita sih waktu itu di situ. Jadi awal mulanya rumah singgah lahir di sini tuh gimana kronologinya? Gimana? Ya tadi ya Fatma itu. Kronologinya. Jadi kita di rumah singgah ini kita pindah-pindah awalnya, Mbak. Pindah-pindah. Pertama itu di daerah mana? Semampir situ. Kita kontrak di sana selama setahun. Iya. Terus kita dapat kontrakan lagi di daerah Kaldami. Iya. Kita kontrak lagi di selama setahun. Dalam masa setahun itu ada orang menghubungi kami, donatur. Iya, donatur. Mas, daripada bayar untuk biaya sewa, mending uangnya untuk pasien. Ini saya kasih rumah aja. Ya rumah ini, Mbak. Oh, rumah sini. Oh, jadi banyak ya donaturnya ya di sini ya, Mas ya. Alhamdulillah banyak. Salah satunya kalau saya tahu ini si Bu Deni itu ya. Betul. Yang DNY skincare itu. Jadi banyak ya, Mas ya.
Terus ada berapa kamar mas di sini rumah singgah ini? Di sini ada 10 kamar. Oh, 10 kamar. Tapi setiap kamar kami isi 2 pasien. 2 pasien. 2 pasien. 10 kamar, 2 pasien ya. Udah pasti full ya tiap hari ya? Dulu semenjak sebelum corona tuh pasti full mbak. Oh gitu. Penuh. Bahkan ada beberapa pasien yang nggak kebagian juga itu. Oh gitu. Tapi setelah karena corona semuanya sepi, kan kunjungan di rumah sakit juga dibatasin. Jadi di sini juga berpengaruh. Jadi orang-orang warga Surabaya ini yang mau ke rumah singgah ini kan itu ada biaya nggak mas kira-kira? Enggak ada. Gratis ya? Kebetulan rumah singgah ini disediakan bukan cuma untuk warga Surabaya aja, tapi seluruh warga Jawa Timur, bahkan Indonesia Timur juga ada di sini. Oh ada ya, banyak ya jadi mas. Jadi nggak ada di biaya spesial pun ya, udah ditanggung sama sini ya. Gitu. Terus apa? Ada hambatan nggak mas selama corona ini buat pasien-pasiennya, mungkin kurangnya dana dari donatur atau apa gitu? Ada hambatan tersendiri nggak selama corona ini? Apa lancar-lancar aja? Selama corona ini alhamdulillah lancar mbak. Lancar ya? Lancar. Cuman pasiennya berkurang gitu aja ya? Pasiennya berkurang. Terus cara rumah singgah buat ini ngedapatin dana gitu mas, ada ini nggak sih penggalangan dana atau apa gitu nggak ya? Cuman dari resmi dari donatur tetap aja ya? Dari donatur tetap, terus kita juga terima dari pusat juga. Misalkan dalam 1 bulan kita terimanya berapa juta gitu, misalkan 10 juta atau 20 juta, itu kita bagi 2 operasionalnya. Untuk operasional ambulan kita juga sediakan ambulan gratis untuk yang mereka yang butuhkan, terus untuk operasional rumah singgah juga. Alat-alatnya udah lengkap ya di sini ya mas? Insya Allah lengkap ya. Terus untuk masalah obat juga sini yang nanggung semuanya, apa mereka yang beli sendiri atau gimana, ke apotek atau gimana? Di sini kita membantu, bahkan tadi mbak ya saya sebutkan tadi, mereka nggak bayar tapi ibaratkan kita yang ngasih tiap bulannya. Rumah singgah yang ngasih ya? Tiap bulannya kita kasih sekitaran besaran mulai kecil 500.000. 500.000 buat pasien yang membutuhkan di sini ya? Terus dikasih kartu atau apa gitu mas, enggak ya? Enggak. Oh jadi langsung ke sini, namanya siapa gitu ya, langsung di. Jadi misalkan mereka di sini kebanyakan peserta BPJS mbak. Iya. Yang berobatnya gitu kan. Oh kebanyakan peserta BPJS yang sini. Kenapa? Alasannya apa mas kalau kebanyakan orang BPJS itu? Karena mereka merasa nggak mampu gitu mbak. Oh gitu ya. Jadi obat-obatan yang di luar yang nggak ditanggung sama BPJS, mereka ceritakan kepada kami carikan, kami bayarkan juga. Kalau aktivitasnya di sini mas ngapain aja, kayak orang-orang kayak Pak Tomo atau apa gitu, mungkin ada dokternya atau apa gitu orang-orang di sini? Dulu ada perawat, cuman sekarang nggak ada. Tapi ini kita juga antar jemput pasien gitu kan. Kan berobatnya mereka gak cuma di satu tempat, gak cuma di Sutomo, ada yang di RSAL, ada yang di RSI, ada yang di UNER. Oh jadi ada orang sakit kan kesini ya mas, dia nggak mampu, nanti berarti rumah singgah ini bekerja sama dengan dokter Sutomo gitu-gitu ya, jadi dibawa ke sana nanti di RSAL gitu ya, jadi kerjasama sama dokter-dokter itu tetap yang membiayai rumah singgah gitu ya. Gitu. Bahkan kita bukan cuma rumah singgah aja sih mbak, ada misalkan ada laporan misalkan ini pasien nggak mampu mas berobat ke rumah sakit gini-gini tapi rumahnya di Surabaya, nah nggak bisa tinggal di rumah singgah. Oke, kita antar jemput gitu pulangnya. Ya? Pakai ambulans yang ada ya. Terus kita tiap bulannya kita kasih uang 500.000. Jadi tujuan apa mas yang hendak dicapai dari rumah singgah ini untuk warga-warga yang ada di sini? Ingin semuanya sembuh.
pengen semuanya sembuh ya, biar nggak ada kata kekurangan lagi gitu Iya, ya Mas ya. betul. Ingin membantu niatnya ya. Oke. Setiap orang kan tiap hari kan pengen kumpul dengan keluarganya Mbak. Iya. Mereka ada di sini kan mereka otomatis gak bisa kumpul di rumah bersama keluarganya gitu. Belum lagi kepikiran nggak ada biaya ya Mas ya buat perawat tuh sembuhnya. Tahun 2017 itu masih rame orang-orang tidur di emperan rumah sakit. Saking nggak ada uang ya, biaya buat ini ya, berobat ya. Karena kos-kosan di sini mahal Mbak. Oh iya. Iya. Di daerah Dharma Wangsa sini. Nah, per malam paling murah itu sekitar 70.000. Iya sih. Terus dari situ ya mungkin yang lihat orang-orang terlantar, kasihan, makanya dibuatlah rumah singgah yang ada di Surabaya karena banyak orang yang membutuhkan di sini. Betul. Ya udah Mas, itu dulu aja ya pertanyaannya singkat tentang rumah singgah. Makasih ya Mas. Sama-sama.